Gila beneran, karier Dede April DA7 meroket tanpa rem. Belum puas mengguncang ibu kota, kini ia dikabarkan terbang kembali untuk ketiga kalinya ke kota Pempek, Palembang. Publik dibuat geger dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok orang Palembang atau Sultan yang rela membayar mahal hingga berkali-kali ini? Apakah ini acara privat kelas kakap? Seberapa fantastis honor dan fasilitas VVIP yang diterima sang bintang? Bersama Liana Zahira di Lensa Figur Publik, kita bongkar tuntas konspirasi dan kehebatan magnet pesona Dede April di tanah Sumatera. Benarkah pesona sang bintang muda fenomenal Dede April telah sukses menghipnotis daratan Sumatera hingga ia harus diterbangkan untuk ketiga kalinya? Halo semuanya, selamat petang dan kembali bersama saya Liana Zahira dalam segmen investigasi tajam Lensa Figur Publik. Industri hiburan dangdut tanah air kembali digegerkan oleh sebuah pencapaian di luar nalar dari sang bintang jebolan Dangdut Akademi 7, Dede April. Belum genap satu semester ia merajai layar kaca nasional, sebuah kabar mengejutkan datang dari pulau seberang. Untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu yang sangat berdekatan, April secara resmi kembali diundang untuk mengguncang panggung megah di kota Pempek, Palembang. Fenomena pemanggilan berulang kali ke kota yang sama dalam waktu singkat ini adalah sebuah rekor langka yang jarang sekali bisa dicapai bahkan oleh penyanyi kelas atas sekalipun. Malam ini, tim redaksi kami akan membedah secara tuntas siapa sosok misterius di balik undangan fantastis ini dan apa rahasia daya tarik April di tanah Sriwijaya. Siapakah sebenarnya sosok orang Palembang misterius yang memiliki kekuatan finansial tak terbatas untuk mendatangkan April berkali-kali? Kalimat diundang oleh orang Palembang yang kini viral di berbagai platform media sosial sontak memicu spekulasi liar di kalangan detektif dunia maya. Mengundang penyanyi sekelas jawara televisi nasional tentu membutuhkan kucuran dana yang tidak main-main. Publik mulai merangkai teori, apakah sosok pengundang ini adalah seorang pejabat teras daerah, pengusaha batubara kelas kakap, atau barisan Crazy Rich Palembang yang memang menggemari suara emas April. Sumber internal dari pihak penyelenggara membisikkan bahwa undangan ketiga ini bukanlah untuk sebuah konser publik biasa, melainkan sebuah hajatan privat super mewah yang didanai secara eksklusif oleh seorang konglomerat ternama Sumatera Selatan. Kekuatan modal tanpa batas ini membuktikan bahwa pesona April telah menembus kalangan elit dan sosialita tingkat tinggi. Seberapa fantastis lonjakan tarif honorarium yang harus dibayar lunas untuk mengamankan jadwal padat sang bintang pada kunjungan ketiganya ini? Membahas undangan keluar pulau tentu tidak bisa dilepaskan dari hitung-hitungan komersial yang sangat menggiurkan. Berdasarkan analisis para pakar hiburan, nilai kontrak Dede April saat ini tengah berada di grafik puncak dan melesat tajam pasca deretan penampilannya yang selalu viral. Untuk memaksanya keluar dari jadwal syuting Jakarta yang teramat padat, pihak pengundang di Palembang dipastikan harus merogoh kocek berkali-kali lipat dari tarif normal. Rumor yang beredar kencang di kalangan promotor menyebutkan bahwa angka yang disepakati untuk kunjungan ketiga ini sukses memecahkan rekor bayaran tertinggi untuk ukuran artis pendatang baru di tahun ini. Sang Sultan Palembang kabarnya sama sekali tidak menawar harga demi memastikan sang idola bersedia kembali menginjakan kakinya di bumi Sriwijaya. Fasilitas VVIP semewah apa yang kabarnya telah disiapkan secara khusus untuk memanjakan Dede April beserta seluruh tim manajemennya. Tidak hanya persoalan nominal honor yang membuat publik menelan ludah, standar pelayanan yang diberikan kepada April pada kunjungan kali ini kabarnya setara dengan penyambutan tamu negara. Guna menjaga kondisi fisik sang penyanyi yang sedang berada di puncak popularitas, pihak pengundang dilaporkan telah menyewa fasilitas penerbangan kelas bisnis eksklusif. Setibanya di Palembang, April dan tim tidak lagi menggunakan kendaraan operasional biasa, melainkan dikawal ketat menggunakan iring-iringan mobil mewah menuju Hotel Bintang 5 dengan pengamanan berlapis. Fasilitas bak permaisuri ini secara tidak langsung menegaskan status Dede April yang kini bukan lagi sekadar penyanyi kontes, melainkan aset hiburan bernilai miliaran rupiah yang harus dijaga keselamatannya tanpa kompromi. Magnet kultural seperti apa yang membuat masyarakat Palembang seolah tidak pernah merasa bosan menikmati cengkok dangdut khas dari Dede April? Pertanyaan terbesar yang muncul di benak publik nasional adalah, mengapa harus Palembang lagi?
Menelisik lebih dalam pada karakteristik demografi pendengar musik di ibu kota Sumatera Selatan tersebut, masyarakat Palembang dikenal memiliki selera musik dangdut yang sangat tinggi dan kritis. Mereka menyukai karakter vokal yang bertenaga, melengking, namun tetap memiliki ayunan cengkok yang menyayat hati. Gaya bernyanyi Dede April yang sangat ekspresif dan penuh dengan penjiwaan, rupanya beresonansi dengan sempurna pada frekuensi telinga masyarakat di sana. Penampilannya pada 2 kunjungan sebelumnya terbukti sukses menciptakan histeria massal yang membekas kuat di ingatan. Alhasil ada semacam adiksi atau kecanduan kultural dari masyarakat Palembang untuk terus menyaksikan aksi panggung April secara langsung. Bagaimana tingkat fanatisme dari barisan penggemar lokal yang kabarnya siap mengepung bandara untuk menyambut datangan sang idola? Mengetahui bahwa idola kebanggaan mereka akan kembali mendarat untuk ketiga kalinya, basis penggemar April di regional Sumatera Selatan kini dilaporkan tengah dalam status siaga 1. Berbagai grup komunitas daring terpantau sibuk merencanakan titik kumpul dan menyiapkan atribut penyambutan besar-besaran. Mereka bertekad untuk memberikan atmosfer yang jauh lebih meriah dibandingkan kunjungan pertama dan kedua. Loyalitas tanpa batas yang ditunjukkan oleh para pendukung di daerah ini membuktikan bahwa strategi manajemen untuk membangun basis massa di luar Pulau Jawa telah menuai hasil yang sangat spektakuler. Dede April bukan hanya sekadar artis ibu kota bagi mereka, melainkan telah dianggap sebagai keluarga kehormatan yang selalu dirindukan kehadirannya. Beban psikologis seberat apa yang kini dipikul April untuk menyajikan penampilan yang sama sekali berbeda agar tidak mengecewakan para Sultan Palembang? Datang untuk ketiga kalinya ke kota dan panggung yang sama tentu menghadirkan pedang bermata dua bagi seorang seniman panggung. Di satu sisi, ini adalah pembuktian laku kerasnya sebuah karya. Namun di sisi lain, ada tuntutan kreativitas yang sangat menyiksa. Dede April kini memikul beban moral yang amat berat untuk menyuguhkan repertuar lagu, aransemen musik, hingga kostum panggung yang 100% berbeda dari 2 penampilan sebelumnya. Ia tidak boleh terlihat mengulang formula yang sama jika tidak ingin dicap monoton oleh audiens Palembang yang rela membayar mahal. Tim kreatifnya dikabarkan tengah bekerja keras merombak total konsep pertunjukan, bahkan mempersiapkan elemen kejutan berupa kolaborasi dengan budaya lokal untuk memastikan pertunjukan kali ini kembali menjadi buah bibir. Siasat S3 marketing macam apa yang sebenarnya sedang dijalankan oleh agensi melalui dominasi berulang di Pulau Sumatera ini? Jika kita membedah fenomena ini menggunakan kacamata strategi bisnis korporasi, dominasi April di Palembang sama sekali bukanlah sebuah kebetulan. Sejumlah analis industri hiburan mencurigai bahwa manajemen sedang mempraktikkan taktik penguasaan pasar terpusat. Dengan terus membombardir satu kota besar secara intensif, mereka sengaja menciptakan sebuah epicentrum kehebohan yang resonansinya akan terpantul ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan menaklukkan Palembang hingga 3 kali berturut-turut ini secara otomatis akan memicu rasa iri dan persaingan dari promotor di kota-kota sultan lainnya seperti Medan, Makassar, atau Balikpapan. Ini adalah sebuah mahakarya taktik pemasaran manipulatif yang akan membuat daftar antrian kota pengundang Dede April semakin panjang tidak berkesudahan. Benarkah dominasi mutlak sang pendatang baru ini mulai menyalakan alarm bahaya bagi kelangsungan jadwal manggung para pedangdut senior? Laris manisnya Dede April di pasar panggung daerah secara tidak langsung telah menciptakan pergeseran peta kekuatan di industri musik dangdut nasional. Beberapa promotor daerah yang biasanya setia menyewa jasa penyanyi-penyanyi senior, kini dikabarkan mulai mengalihkan anggaran belanja mereka untuk mendatangkan sosok April. Daya tarik kesegaran visual, basis penggemar yang militan di media sosial, serta kualitas vokal yang tidak perlu diragukan lagi, membuat April menjadi investasi yang jauh lebih menguntungkan secara komersial. Jika tren monopoli panggung ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin fenomena Dede April akan secara perlahan menggusur tahta para ratu dangdut terdahulu dan memaksa mereka untuk segera menyusun ulang strategi bertahan hidup di industri yang teramat kejam ini. Kesimpulan absolut apa yang bisa kita tarik dari kegilaan fenomena undangan ketiga sang bintang masa depan ke bumi Sriwijaya pada edisi hari ini? Sebagai konklusi dari pembedahan investigatif kita petang ini, fakta bahwa Dede April diundang untuk ketiga kalinya oleh sosok penting di Palembang adalah sebuah validasi tak terbantahkan atas kualitasnya. Kata gila beneran rasanya adalah ungkapan yang paling tepat untuk mendeskripsikan betapa pesatnya lonjakan karir sang gadis muda ini. Ia bukan lagi seorang pemula yang mencari panggung, melainkan sebuah fenomena yang kini menjadi buruan para sultan dan konglomerat daerah. Mari kita nantikan bersama ledakan panggung seperti apa yang akan ia sajikan pada kunjungan ketiganya nanti di Tanah Sumatera. Saya, reporter investigasi Anda, Liana Zahira, mengakhiri laporan khusus untuk Lensa Figur Publik. Terima kasih atas perhatian Anda.
jaga kewarasan, dan sampai jumpa di investigasi selanjutnya.